Yang mana dalam hal ini la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam hal ciptaan manusia, termasuk juga dalam hal perintah, karena hak Allah adalah alalahul halqu wal amru. Hak Allah itu menciptakan dan memerintah. Dan ini fitrahnya. Allah itu fitrahnya itu menciptakan dan memerintah. Allah menciptakan manusia dari fitrah Allah. Allah menurunkan perintah untuk manusia dari fitrah Allah. Nah, kita sebagai manusia yang fatoron nas sudah diciptakan oleh Allah, wajib untuk meyakini Allah sebagai Tuhan kita dan mengikuti perintah Allah. Kembali lagi dengan cara siap didikte, jalankan itu diktean, milata, hamilah, dan juga pasrah kepada diktean, jangan pernah merubah, la tabdilah, maka Anda musliman. Pasrahkan bentuk sholatmu, ketaatanmu, ibadahmu, sampai kepada keteladananmu untuk ditiru nantinya, hidup matimu lillah rabbil alamin, dan kesemuanya adalah la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, tidak ada syirik musyrik, karena apa yang diperintahkan ya, yaitu adalah aku harus menjadi sosok seorang muslim. So, kembali lagi, menjadi sosok seorang muslim, dia pasrah kepada hukum-hukumnya Allah yang dijalankan. Dari mana? Dari hasil diktean. Diktean siapa? Diktean guru. Kenapa harus guru? Karena guru sudah melaksanakan. Naib sudah melaksanakan milah dari gurunya dan juga sudah muslim. Tinggal engkau berarti harus mau diawali dengan siap untuk didikte. Kan begitu tadi? Iya. Ketika Abah Ustadz mengajarkan Allah wujud kidam bako, ayo Allah wujud kidam bako, wah terus tuh sambil nyupir Allah wujud kidam bako sambil macul, kan begitu, sambil pegang palu, tuang Allah wujud kidam bako, itu lagamnya sama, bacaannya sama, senengnya ya sama, kan begitu. Ingat Allah wujud kidam bako, ya apa aja udah. Nah itu bentuk pendiktean terus selamanya begitu. Sampai diajarkan ke cucu lagi ngais juga kan begitu. Ya, daripada goyang dompet, nggak keren gitu kan. Udah Allah wujud kidam bako, kan begitu. Ya, masa kopi lendot kan begitu. Contoh, ya. Maka dalam beragama itu nggak sulit, nggak sempit. Dan hal tersebut pun ketika guru menyampaikan, ya perkara dia si guru itu mampu dalam hal mendikte, memberikan diktean yang benar dan tidak pernah memberikan yang salah, karena tahu dong ini salah, ini benar, kan begitu. Dikteannya anak SD kelas 1, ya kita zaman kita aja ya, zaman sekarang mah nggak ada SD yang nggak bisa baca semua. Sebab belajarnya di PAUD TK kan begitu. Nah, zaman dulu kita kelas 1 kan jelas-jelas belajar pager-pageran, nol-nolan dulu, dom-doban. Ya, sampai bisa membaca kan baru i abu-abu, apa-apa, kan begitu. Bapak kayak itu. Jangan bapak, kan ada kaknya, Bu. Iya. Sekalipun ada bapak, ada kaknya nih jangan dibaca. Bapak, jangan bapak, kan begitu. Dia nurut apa kata guru ya, coba kalau nggak nurut ya lucu. Bapak pergi ke kantor, lucu. Coba kalau bapak pergi ke kantor tuh asik. Padahal ada kaknya di situ. Ya diktenya begitu. Ikuti itu. Nah si guru ini tahu. Ya makanya yang terjadi adalah wa ma anta alaihim bijabarin fadzakir bil Quran. Kan begitu, bahwa yang ada pada dirimu adalah bukanlah sosok pemaksa ataupun keras kepala, bijabarin. Maka berilah pelajaran berdasarkan Quran. Nah ini kode nih, Quran memang kepunyaan Allah, ya kan, sebagai petunjuk. Ini maksudnya sebagai guru pun dalam hal menyampaikan jelas panduannya.
Ya, jika ini tafsir, siapa? Dari siapa riwayatnya? Jika ini hadis, siapa nih rawinya? Bagaimana sanadnya? Paham ya? Nah, itu maksudnya nih. Jadi harus otentik yang diajarkan. Dan semuanya bersumber dari jelas-jelas dong Rasulullah Muhammad, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semua bentuk sholawat, bacaan sholawat adalah ke kanjeng Nabi sebagai sumber di situ. Ya, al-muntahanya, sidrat al-muntahanya umat Islam di alam dunia dia itu kanjeng Nabi Muhammad. Berawal dari kanjeng Nabi Muhammad, pada akhirnya nanti akan kembali kepada kanjeng Nabi Muhammad. Bentuknya apa? Persaksiannya. Ya, kita bersaksi bahwa kita berkanjeng Rasul kepada Rasulullah Muhammad, kan begitu. Di akhirat nanti Nabi menjadi saksi untuk kita. Bener enggak? Kita ini sudah bersaksi atas nama kanjeng Rasulullah Muhammad. Ya, kanjeng Nabi Muhammad baik, tuh, benar, kan begitu. Royal, rajin nabung, rajin ngaji. Sedangkan kita rajin nabung, rajin ngaji, nggak baik, sombong lagi. Waduh, nggak mirip setengah, kan begitu. Ya, ya lumayan lah setengah, ya kan, lumayan. Nanti kasih syafaat, ya, ya tombok setengah mah wajar. Nama juga umat geblek. Iya. Oke, dikasih lah pertolongan berupa syafaat. Kalau kanjeng Nabi setengah nggak apa-apa lah, walaupun tomboknya gede tuh. Ya. Daripada perkara adab, akhlak, misalkan 4, sidik, tablek, sidik, amanah, tablek, patona, misalkan. Langkau cuman punyanya patonanya doang misalkan. Terus Nabi ngasih syafaat, sidik, amanah, tablek gitu. Abot nih ngongkos ya. Kebanyakan bukan syafaat, bukan begitu. Syafaat itu penggenap, penjejeg. Jadi nambahin kekurangan loh, bukan nombokin. Jadi tetap engkau harus berjuang semaksimal mungkin. Gitu loh. Sidik dilaksanakan, amanah dilaksanakan, tablek dilaksanakan, fatona pun dilaksanakan. Jika ada kekurangan, 1 poin, 2 poin, ya udah wajar. Nah, ya ada syafaat begitu. Ya kan udah melaksanakan itu juga, udah surga. Iya udah surga. Gitu loh. Cuman pengen enggak surganya bareng-bareng sama kanjeng Nabi gitu loh. Firdaus. Kan begitu, atau cukup surga, masuk surga aja pinggiran. Bawa kipas angin. Ya pinggir neraka sih. Gerah. Iya, ya katanya yang penting masuk surga aja. Surganya pinggiran dekat neraka, gerah mang. Anget-anget bikin. Ya, surganya anget kuku katanya. Iya, anget kuku enak, giliran gerah. Iya. Surga apa? Berisik banget, orang teriak-teriak, tengok di neraka ya lupa. Ya iya ya berisik ya. Makanya kalau surga jangan hanya masuk surga aja, tetap masuk, kan begitu. Ya maksudnya kita ya udah masuk surga aja udah alhamdulillah nggak disiksa, kan begitu. Makanya orang Islam ya asal sudah bersyahadat ya, terus dia maksiat apapun segala macam katanya tetap aja ujung-ujungnya masuk surga walaupun disiksa terlebih dahulu di neraka. Asik kan? Asik, ujung-ujungnya tetap pasti surga. Mau begitu? Siksa dulu di neraka. Iya. Siksa dulu di neraka, kemudian masuk surga, tapi surga pinggiran. Karena kok pahalanya cuma syahadat doang. Nggak ada pahala sholat, nggak ada pahala zakat, nggak ada pahala puasa, apalagi haji. Loh. Sedangkan yang pahalanya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, wah, surganya asik banget tuh. Ya, ada yang memang syahadat, sholat, zakat, puasa, nggak haji itu tuh. Kita buka duit, ya beda, rada rendah. Lah engkau cuma syahadat doang, ya pinggiran wajah paling rendah lah. Ya, yang penting masuk surga, konsekuensinya pinggiran.
Yang mana para putra semuanya, setelahnya kita memaknai bentuk dari penggemblengan ya atau pendiktean atau pengikraran diri, baik itu dimaknai dengan pendidikan, termasuk juga adalah persaksian, yang mana hal itu semua adalah sebagai bentuk penjagaan kita ya, bentuk penjagaan kita dalam hal kita menjaga bentuk atau asmaul husnanya Allah ada pada diri sebagai panduannya ya. Asmanya Allah tetap kayak tadi model ya, wa mayaya wa mati, itu kan udah nama-nama kepunyaan Allah. Juga termasuk kalau mayagoni ya hamidu, yang lain-lainnya, al-jabaru kan begitu. Itu juga metode-metode dalam hal manusia setelahnya didikte, maka harus bisa menjaga segala macam kemungkinan yang terjadi dari menjalankan diktean tersebut. Setelah kita menerima diktean, itu bukan berarti dalam hal memperbuatnya akan mulus mujur, tapi pasti akan ada kendala dan pasti pula akan ada pertolongan. Maka jangan sungkan untuk memperbuat suatu perintah. Perbuat saja dulu perintah itu, nanti akan ada petunjuk dari setelahnya kita melaksanakan itu perintah ya. Apabila kita diperintahkan ke utara, ya udah ke utara aja. Nanti ada apa di utara, nah, itulah sebagai bekal pengalaman, sebagai bentuk pendewasaan. Kan begitu. Jika Allah sudah memerintahkan ke utara, maka kita ke utara. Ketika di utara, di perjalanan menuju utara, ada kendala. Misalkan ketemu sama mau begitu. Nah, berdoa tuh. Ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah, kan begitu. Saya mau ke utara, ini ada mau ya Allah, moga-moga saya selamat. Nah itu tuh, jadi doa itu adalah untuk meluruskan perintah. Ketika kita menjalani perintah ada kendala, maka berdoa. Tapi kita tetap fokus ke utara. Jangan sampai diperintahkan ke utara, gara-gara ke utara ada macan, wah balik lagi ya Allah, nggak jadi ke utaranya. Nah ini namanya mengingkari perintah. Nanti kalau masuk kubur, mati kita, yang meriksanya adalah malaikat yang spesialis kemungkaran, yaitu mungkar nakir. Diperintah tapi Anda nggak nurut, memungkiri perintah. Tapi kalau dia dalam hal menjalani perintah Allah ada kendala, ya mohon berdoa kepada Allah biar diselamatkan dari macan. Alhamdulillah. Ya, ada misalkan buaya darat kan begitu, buaya air ya. Nah, berdoa lagi, alhamdulillah. Tuh. Jika butuh sesuatu, silahkan berdoa pula. Ya Allah, kau makin ke utara, kau makin dingin ya Allah. Ya, aku butuh baju ya Allah untuk meluruskan aku, untuk keselamatan aku ke utara. Sebab makin dingin, sana dingin ya Allah. Aku butuh baju yang tebel ya Allah, kan begitu. Tiba-tiba dipertemukan kau dengan beruang. Ayo, gimana? Apa itu musibah? Iya kan? Ya, dilalahnya kita diberikan anugerah bisa untuk berburu itu beruang, diambil kulitnya, jadikan mantel. Bener nggak? Ya nggak sih? Kalau dicontohin kayaknya pada bingung soalnya. Kan begitu. Silahkan memohon, silahkan meminta. Ya maksudnya mau Anda permohonan bentuknya, bermunajat bentuknya, istighosa bentuknya, berdoa intinya sih itu untuk meluruskan perintah Allah. Begitu. Mau kaya silahkan, mau ganteng silahkan, mau sukses oke, nggak masalah. Tapi dengan konsekuensi. Ya, untuk meluruskan perintah Allah, menjalani perintah Allah, menegakkan agama Allah, yaitu tentang perkara dinul qayyim, tegaknya agama. Ya, dinul Islam udah ada katanya kan. Nah, dinul kholis,
dinil hanif, ya kan? Nah, masing-masingnya ada jurusan-jurusannya. Nah, kita diperintahkan untuk dinil qayyim nih, tegakkan agama, yaitu melalui penegakan kepasrahan. Pasrah udah, apapun yang terjadi ketika kita ke utara, lillah. Tetap Rabbil Alamin, ada macan, say hello, hey bro, wih. Macan juga langsung lagi, hey bro, juga sama. Ya, cuma ujung turunnya ngarabut gitu loh. Iya. Yang mana dalam hal pemaknaan doa ataupun kita berzikir itu senantiasa menggunakan lafaz Allah, diawali dengan Allahumma, ya, atau Robana, memohon, yang mana nantinya harus disesuaikan dengan apa yang namanya yaitu permohonan kita. Jika memang di situ kita minta kekayaan, maka silahkan Allahumma ya Ghaniyu, ya Mugni, kan begitu.